Ini cerita tentang Anies Baswedan. Figurnya di Pilkada 2024 ibarat bidak yang disingkirkan dari papan catur politik. Pengaruhnya kuat, namun dihadang oleh strategi dan manuver dari lawan-lawan politik yang takut kepadanya. Semalam itu batas akhir pendaftaran pilkada. Pendaftaran sudah ditutup. Dan di Jakarta ada satu yang dicalonkan oleh 15 partai, lalu ada satu yang dicalonkan oleh satu partai, dan ada lagi satu yang disebut independen. Dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi dengan begitu maka udah final ya, bahwa saya tidak ikut di dalam kontestasi Pilgub di Jakarta tahun 2024. Kita semua tahu, jelang masa pendaftaran Pilkada 2024, ada komunikasi yang intensif antara Anies dan PDIP. Tak hanya berupa sinyal, melainkan pertemuan hangat yang diadakan secara terang-terangan. Lantas, apa yang terjadi? Usai putusan MK, PDIP dan Anies terlihat getol berkomunikasi hingga bersilaturahmi. Kunjungan secara terang-terangan dilakukan pertama kali pada 24 Agustus di DPD PDIP Jakarta. 2 hari kemudian, sumber kumparan menyebut Anies diminta ke DPP PDIP untuk bertemu Megawati. Hari itu sekaligus menjadi hari PDIP untuk mengumumkan calon kepala daerah gelombang 3. Pasangan Anies Rano pun dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Namun siang hari, sumber kumparan menyebut Anies diminta untuk meninggalkan DPP. Katanya, pengumuman pencalonannya ditunda. Ternyata hingga esok nama Anies tak kunjung diusung. Ia tersingkir oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang dipilih PDIP untuk dipasangkan dengan Rano Karno. Keesokannya, Anies disebut akan melenggang ke Pilgub Jabar bersama Ono Surono, Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Tapi rencana ini lagi-lagi batal. Anies memilih tidak maju di Jabar. Ono menyatakan ada tekanan besar saat PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada yang bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak mengendaki Pak Anies diusung di Jawa. Ya Bapak? Ya Mulyono dan geng. Tak sedikit pihak yang menduga Pramono merupakan langkah kompromi PDIP dan Istana. Pram dipandang sebagai sosok yang menang atau kalah tetap orang Istana. Iya, Pramono Anung adalah Sekretaris Kabinet Jokowi sekaligus kader PDIP. Dalam perjalanan politiknya, ia sudah memegang berbagai jabatan penting termasuk Wakil Ketua DPR dan Sekjen PDIP. Pramono juga pernah jadi penggerak untuk memastikan semua organ partai bekerja memenangkan Megawati dalam pemilu 2009. Pada era kepemimpinan SBY, Pram terpilih menjadi Wakil Ketua DPR periode 2009-2014. Dan setelahnya pada 2015, Pramono dilantik menjadi Seskap. Rano Karno angkat bicara soal isu pencalonan Pramono dianggap titipan Istana. Ia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memilih Pram karena ia punya banyak pengalaman di legislatif maupun eksekutif. Kembali ke Anies, ia memang bak primadona di kancah politik. Anies sempat dilirik oleh banyak partai yang diusung ke Pilgub Jakarta. Sebut saja PKB pada Juni lalu, disusul dengan PKS dan Nasdem. Namun rencana-rencana itu kandas karena siasat borong partai dari koalisi Prabowo. Partai-partai pengusung Anies satu persatu balik kanan dan alihkan dukungan ke Ridwan Kamil, calon koalisi Indonesia Maju. Nah, sekali PDIP coba merapat ke Anies, hasilnya malah mampet. Karir politik Anies itu justru muncul dari ketika dia tidak punya jabatan. Dia menjadi menteri, lalu direshuffle oleh Pak Jokowi, dia juga tidak punya jabatan lagi, tapi dia dipinang untuk menjadi calon gubernur DKI. Itu justru karir politik Anies itu bukan anak tangganya, itu bukan dari satu jabatan ke satu jabatan lain. Kalau kayak Pak Jokowi kan dari wali kota, lalu ke gubernur, ke presiden. Justru anak tangga karir politik Anies dari soft power yang dia miliki.
dari soft power ya, dari karakternya, dari pikirannya. Kemana langkah Anies selanjutnya adalah pertanyaan terbesar saat ini. Mengingat Anies tidak pernah absen dari panggung politik sejak lebih dari 1 dekade terakhir. Anies mengatakan belum ingin masuk partai. Ia justru tertarik untuk bikin partai sendiri. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan. Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah-langkah konkret untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar. Pengamat politik Adi Praitno menilai Anies sudah memiliki modal untuk membuat partai. Jika berkaca dari tokoh politik terdahulu, sudah bikin partai, Anies sudah punya modal untuk bikin partai. Ketokohannya ada, basis masanya ada, gitu. Tinggal Anies mau mengkonkretkan ini atau tidak. Prabowo keluar dari Golkar, dia bikin ke kita. Fahri Hamzah keluar dari PKS, bikin Gelora, gitu kan? Iya. Kemudian Amin Rais keluar dari PAN, dia bikin partai umat. Masa Anies nggak bisa? Mestinya bisa. Terkait popularitas Anies ke depan, pengamat komunikasi Henry Satrio menyebut hal itu kemungkinan tergantung pemerintah Prabowo nanti. Mungkin saja Pak Prabowo akan rangkul Anies tuh, karena Pak Prabowo kan udah berkali-kali bilang tuh bahwa dia ingin merangkul. Akankah Anies bisa bertahan dan bikin gebrakan di kancah politik Indonesia yang didominasi Mulyono and the Gang?